Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Roti Hidup, sebuah channel yang kiranya dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk hari esok yang penuh harapan. Amin saudara-saudara, amin. Saudara terkasih, khotbah singkat hari ini saya beri judul Mengatasi Mengtuhankan Teknologi Digital. Marilah kita berdoa sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas hari yang indah yang masih kami terima dan nikmati saat ini. Mengawali hari ini kami akan membaca Alkitab dan merenungkan tentang bagaimana kita menggunakan teknologi digital dengan bijak. Kami bermohon bimbinglah langkah kami agar selalu sejalan dengan kehendak-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami dalam mengisi hari-hari hidup kami di era teknologi digital yang sangat nikmat dan sangat menggoda ini, tapi dapat membawa kami kepada kebinasaan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam setiap tindakan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tentang sebuah fenomena modern yang semakin meresap dalam kehidupan kita, yaitu pengtuhanan terhadap teknologi digital. Di era di mana teknologi telah menjadi begitu dominan, kita seringkali menemukan diri kita memuja dan mengandalkan alat-alat digital lebih dari seharusnya. Namun marilah kita mengingat bahwa satu-satunya sumber kekuatan yang sejati dan layak untuk kita sembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat pada Keluaran 20 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita hidup dalam zaman di mana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, mengubah cara kita bekerja, dan bahkan dalam cara kita beribadah. Smartphone, komputer, artificial intelligence, dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun tanpa disadari, kita sering cenderung menganggap teknologi ini sebagai sumber kekuatan dan sumber keberhasilan dalam hidup kita. Kita mulai memuja kemampuan dan kecepatan alat-alat ini, keunggulan alat-alat ini, sehingga kita dapat mengabaikan peran Tuhan di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudara terkasih, pengtuhanan terhadap teknologi digital muncul ketika kita mulai bergantung secara berlebihan pada alat-alat ini untuk memenuhi kebutuhan kita secara emosional, untuk memenuhi kebutuhan kita secara sosial, bahkan untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita. Misalnya saja, ada perasaan lebih baik ketinggalan Alkitab daripada ketinggalan handphone. Atau juga sebagian dari kita lebih senang meluangkan waktu berjam-jam dengan handphone daripada membaca Alkitab. Atau juga merasa lebih takut, bahkan panik, melebihi takut akan Tuhan ketika handphone dipegang oleh orang lain atau pasangan kita atau anak-anak kita,
karena satu dan lain sebab, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara terkasih, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah teknologi digital dan peralatannya adalah benar-benar merupakan sumber kekuatan yang sejati di dalam kehidupan kita? Apakah teknologi digital mampu memberikan kita kebahagiaan, mampu memberikan kita kedamaian, dan mampu memberikan kita makna yang sejati di dalam hidup ini? Jawabannya jelas tidak, saudara-saudara. Di dalam kitab Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara terkasih, meskipun teknologi dapat memberikan manfaat yang besar, itu hanyalah alat, bukan sumber kekuatan, ataupun bukan sumber sejati yang dapat memaknai kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memposisikan Tuhan sebagai pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Di dalam Keluaran 20 ayat 3-5 yang kita telah baca tadi, Tuhan berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Saudara terkasih, ini adalah perintah yang jelas bagi kita untuk tidak menyembah atau tidak memuja apapun dalam kehidupan kita selain Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang percaya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini, mari kita mengatasi kondisi ketika kita mau mentuhankan teknologi digital. Apa yang dapat kita lakukan? Saya mau katakan, yang pertama adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Pertama-tama kita harus kembali kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan. Kita kembali kepada Tuhan sebagai sumber kedamaian kita dan sumber kehidupan sejati di dalam kehidupan kita. Marilah kita peringatkan diri kita sendiri bahwa hanya Dia yang layak untuk disembah, hanya Dia yang layak untuk kita andalkan di dalam kehidupan ini sepenuhnya. Yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mari kita mempraktekkan kesadaran diri. Artinya, kita menyadari bahwa teknologi digital memang sangat menggoda, memang sangat kita nikmati, tetapi kita harus sadar akan pola waktu penggunaan teknologi digital dalam kehidupan kita, dan kita harus dapat mengidentifikasi apakah kita telah terjebak di dalam kita mau mentuhankan terhadap alat-alat teknologi digital seperti handphone, komputer, teknologi artificial intelligence, dan lain sebagainya. Kita harus berusaha untuk tidak membiarkan teknologi mengambil alih hidup kita atau mengendalikan emosi dan pikiran kita. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah marilah kita memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dan sesama. Sebagai orang yang beriman, maka kita senantiasa memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama manusia di atas hubungan kita dengan teknologi. Luangkan waktu untuk kita berdoa, luangkan waktu untuk kita membaca firman Tuhan, luangkan waktu kita untuk dapat berinteraksi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita,
secara langsung tanpa gangguan teknologi. Langkah keempat yang dapat kita lakukan adalah mari kita menggunakan teknologi dengan bijak. Sebagai orang beriman yang bijak, maka manfaatkanlah teknologi digital sebagai alat yang berguna dan bermanfaat dalam hidup kita. Tetapi ingat, gunakanlah dengan bijaksana dan seimbang. Jangan biarkan teknologi menguasai kita, tetapi sebaliknya, kitalah yang mengendalikan teknologi itu sendiri. Saudara-saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Tetapi Dia juga adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ini adalah peringatan bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengevaluasi posisi teknologi digital di dalam kehidupan kita dan memastikan bahwa kita tidak terjerumus dalam mengtuhankan teknologi dan peralatannya seperti handphone, komputer, dan lain sebagainya. Biarkanlah Tuhan menjadi pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kita, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima segala hormat, segala pujian, dan penyembahan kita. Dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, Sang Pemilik teknologi itu sendiri. Hanya dalam Dia, Yesus Kristus, kita akan menemukan kekuatan sejati. Kita akan menemukan kedamaian sejati. Dan kita akan menemukan makna yang sejati di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang kami sembah dan muliakan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jika kami telah terjebak di dalam mengtuhankan teknologi digital dan mengabaikan keberadaan dan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk kembali kepadamu dan meletakkan kembali Engkau Tuhan sebagai pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati dan memberi kita kebijaksanaan untuk mengatasi, mengtuhankan teknologi digital dalam kehidupan kita. Marilah kita memuliakan Tuhan dalam segala hal yang dapat kita lakukan, dan biarkanlah Allah menjadi pusat dari segala-galanya dalam kehidupan kita. Tuhan beserta kita semua. Amin.